Dalam peradaban manusia, ada yang namanya perayaan, yakni suatu kegiatan untuk merayakan momen-momen tertentu yang dianggap istimewa oleh suatu masyarakat. Tentu saja, perayaan tersebut merupakan bentuk kreativitas manusia sebagai makhluk berbudaya, tak terkecuali dengan masyarakat Hijaz. Kota Mekkah dan Madinah yang termasuk dalam wilayah Hijaz menjadi titik-titik peradaban sejak dahulu kala. Sejak wilayah ini dihuni oleh anak turun Nabi Ibrahim hingga hari ini, sepanjang sejarah itu pula lah masyarakat Hijaz memiliki berbagai macam bentuk perayaan, mulai dari masa pra-Islam hingga perayaan di zaman modern. Di antara perayaan-perayaan itu ialah perayaan Maulid Nabi. Perayaan Maulid yang digelar secara kolosal dan disponsori oleh pemerintah di Mekah dimulai pada masa dinasti Fatimiyah dan berakhir di masa dinasti Turki Utsmani. Pada masa itu, tiap tanggal 12 Rabiul Awal digelarlah majelis yang diisi dengan ceramah keagamaan. Disajikan pula aneka rupa makanan dan manisan. Masyarakat Mekah pada hari itu berkumpul di Suqaq Al-Maulid, yaitu satu area di mana rumah kelahiran Rasulullah SAW berlokasi. Rumah yang dahulu dipasrahkan oleh Rasulullah kepada sepupu beliau, yakni Aqil bin Abu Thalib, pada masa Al-Khayzaran difungsikan sebagai masjid, dan area sekitarnya disebut dengan Suqaq Al-Maulid. Pada malam ke-12 bulan Rabiul Awal, yakni ba'da maghrib, kaum muslimin dari berbagai penjuru Mekah berkumpul ke tempat ini dengan membawa lilin atau lentera. Di tempat itu hadir pula para pembesar dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali maupun Maliki, serta disampaikanlah khutbah dan nasihat-nasihat. Kemudian mereka menuju Masjidil Haram dan sholat Isya berjamaah di sana. Suasana ini digambarkan begitu rupa oleh seorang sejarawan, Al-Aiz bin Fahd, yang mencatat prosesi perayaan Maulid di Mekah pada tahun 911 Hijriah atau 1505 Masehi. Pada momen berbahagia ini pula, masyarakat Mekah banyak yang menyertainya dengan hajatan-hajatan pribadi sebagai bentuk tabarruk, seperti khitan, resepsi pernikahan, maupun akad nikah. Perayaan Maulid ini merupakan acara resmi yang disponsori langsung oleh Syarif atau gubernur Mekah kala itu, yang termasuk dalam naungan dinasti Utsmaniyah di Turki. Beliau mengundang semua elemen ulama dari berbagai mazhab untuk menghadiri dan memberikan nasihat kepada masyarakat di hari itu. Pada masa ini juga ada sebagian kalangan yang tidak sepakat dengan perayaan Maulid Nabi, menyebutnya sebagai bid'ah dan menolak undangan dari Syarif untuk menghadiri acara tersebut. Snow Khurgrunj menggambarkan bagaimana suasana perayaan Maulid Nabi di Mekah pada tahun 1292 Hijriah atau 1875 Masehi. Dia mengatakan, acara dimulai pada siang hari tanggal 11 Rabiul Awal, ditandai dengan suara meriam sebagai pertanda akan digelarnya perayaan. Pada hari itu, para pengajar mulai mengisahkan sejarah kelahiran Nabi Muhammad atau Maulid untuk menggantikan pelajaran-pelajaran yang biasa diajarkan. Setelah masuk waktu maghrib, malam 12 Rabiul Awal, orang-orang mulai berkumpul dalam jumlah yang besar. Para wanita pun turut datang. Anak-anak juga ikut serta bersama ibu-ibu mereka. Di jalan-jalan nampak para penjual jajanan dan mainan. Setelah selesai sholat maghrib, lentera-lentera dalam jumlah begitu banyak mulai dinyalakan. Orang-orang saling bersalaman dan menyapa satu sama lain. Di sebelah utara Masjidil Haram, seorang imam duduk di atas mimbar kayu, memunggungi Ka'bah dan menghadap para jamaah. Di situ ia membacakan kisah Maulid. Di barisan depan duduk gubernur Mekah dan perwakilan dari Turki.
Setelah selesai pembacaan kisah Maulid, rombongan Syarif bergerak bersama para punggawa yang membawa lentera-lentera terang menuju pasar Qasasiyah, melewati pasar Al-Lain hingga sampai di bangunan kubah masjid di Syi'ib Ali. Disitulah tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Dan di hadapan rombongan ini berdirilah Yasir Ar-Rais, salah seorang pembesar muadzin dan ahli falak Masjidil Haram. Disenandungkanlah nasyid-nasyid pujian bagi Rasulullah. Rombongan ini memasuki ruangan tempat kelahiran Nabi Muhammad. Dibacakanlah beberapa bagian sejarah beliau, kemudian mereka sholat berjamaah. Seluruh prosesi ini memakan waktu kira-kira 2 jam dari waktu maghrib. Kemudian pada malam harinya digelar hiburan kesenian samar. Sebagian orang kemudian berbincang-bincang di kedai-kedai kopi. Orang-orang sufi berkumpul, membentuk lingkaran-lingkaran, dan mulai membaca kasidah-kasidah seperti burdah, hamzawiyah, dan syair-syair pujian yang lainnya. Perayaan Maulid Nabi di Hijaz, khususnya Mekah, sudah tidak diadakan sejak berkuasanya pemerintahan dinasti Bani Sa'ud. Pemerintahan baru yang kemudian dikenal sebagai Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah memiliki pandangan keagamaan yang sangat sensitif terhadap berbagai macam petilasan dan sangat mengkhawatirkan timbulnya syirik atau penyekutuan terhadap Tuhan, serta melarang berbagai perayaan yang mereka anggap sebagai bid'ah. Tempat kelahiran Nabi Muhammad yang dahulu menjadi pusat perayaan pun dihancurkan kubahnya, tidak boleh dijadikan masjid, kemudian digunakan sebagai fasilitas umum. Atas protes beberapa kalangan, tempat itu kemudian dijadikan perpustakaan agar bisa lebih diurus dan dikelola dengan baik. Meski demikian, masih banyak titik komunitas-komunitas masyarakat Muslim di Mekah maupun di Madinah yang tetap mengadakan acara-acara dalam rangka merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.